Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Chandra Kirana dengan NIM F1G22548 dari program Studi Teknik Sipil. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga kita dapat mempelajari berbagai ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang filantropi dalam Islam yang terbagi menjadi filantropi Islam 1 dan filantropi Islam 2. Serta penjelasan mengenai akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Penyampaian materi ini dilakukan untuk memenuhi tugas kuliah pendidikan agama Islam yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Linardo Pratama MPD. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai bagaimana Islam mengatur hubungan sosial manusia melalui ajaran kedermawaan dan pembentukan akhlak yang mulia. Jadi, filantropi ini secara umum dapat dipahami sebagai tindakan memberi, menolong, dan peduli sesama manusia demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Dengan demikian, filantropi mencerminkan bentuk kasih sayang manusia terhadap sesamanya, yang diwujudkan melalui berbagai tindakan seperti memberikan bantuan materi, tenaga, waktu, atau kemampuan untuk kebaikan. Dalam konteks modern, filantropi sering dikaitkan dengan kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, pendirian lembaga pendidikan, atau berbentuk kepedulian lainnya. Akan tetapi, dalam pandangan Islam, filantropi memiliki makna yang jauh lebih dalam. Islam tidak memandang perbuatan memberi hanya sebagai kebaikan sosial, tetapi menjadikannya sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual dan pahala di sisi Allah. Islam mengajarkan bahwa harta yang kita miliki pada hakikatnya hanyalah titipan, dan di dalamnya terdapat hak orang lain yang wajib kita keluarkan. Oleh karena itu, filantropi dalam Islam dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah filantropi 1 yang membahas mengenai zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Zakat memiliki kedudukan yang sangat mulia karena termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang besar. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar zakat digunakan untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa seseorang dari sifat tamak dan cinta dunia. Zakat mampu mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang mampu dan yang kurang mampu. Islam telah menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 golongan atau asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob atau budak yang ingin merdeka, gorim atau orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil atau musafir yang sedang kehabisan bekal. Dengan pembagian yang jelas ini, zakat diharapkan dapat menjadi solusi dalam berbagai persoalan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Zakat sendiri memiliki beberapa jenis, seperti zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap bulan Ramadan, serta zakat mal yang mencakup harta seperti emas, perak, uang, dan hasil perdagangan, serta pertanian, ternak, dan lainnya. Pelaksanaan zakat membutuhkan pemahaman tentang nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati, sementara haul adalah masa kepemilikan harta selama 1 tahun. Dengan adanya ketentuan ini, zakat menjadi sistem sosial yang teratur dan berdampak besar bagi kesejahteraan manusia. Jika seluruh umat Islam menjalankan zakat dengan benar, maka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan dan ketimpangan sosial dapat berkurang. Sementara itu, filantropi Islam 2 mencakup 4 bentuk utama, yaitu infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Infak adalah pengeluaran harta yang dilakukan oleh seorang muslim untuk kepentingan kebaikan tanpa harus menunggu syarat tertentu, seperti nisab dan haul.
Infak dapat dilakukan kapan saja dan dalam jumlah berapapun. Infak menjadi bukti bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk tidak hanya mengandalkan zakat, tetapi juga untuk selalu terbuka, berbagi kapanpun ada kesempatan. Infak biasanya terkait dengan kebutuhan mendesak, seperti membantu korban bencana, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, atau mendukung pembangunan fasilitas umum. Nah, ada sedekah. Sedekah adalah bentuk filantropi yang cakupannya lebih luas dibandingkan infak. Jika infak lebih banyak berkaitan dengan harta, maka sedekah bisa dilakukan dengan berbagai bentuk kebaikan, seperti memberikan senyuman, membantu seseorang mengangkat barang, merawat orang sakit, bahkan menyingkirkan duri atau paku dari jalan pun sudah termasuk sedekah. Sedekah memiliki nilai moral yang sangat tinggi karena tidak mensyaratkan jumlah atau bentuk tertentu. Siapa saja dapat bersedekah kapan saja dan dengan cara apa saja. Dalam banyak hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa sedekah dapat memadamkan murka Allah, menghapus dosa, serta membawa keberkahan dalam hidup. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dan dapat dilakukan oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Kemudian terdapat wakaf. Wakaf adalah merupakan penyerahan harta untuk digunakan dalam jangka panjang bagi kepentingan umum. Wakaf menjadi salah satu filantropi terbesar dalam sejarah Islam. Banyak masjid, sekolah, rumah sakit, sumur, fasilitas umum lainnya yang terdiri dari wakaf. Keistimewaan wakaf ini, harta yang diwakafkan tidak boleh dijual atau diwariskan, sehingga manfaatnya terus mengalir selama masih digunakan. Wakaf menjadi bentuk filantropi yang tidak hanya memberikan dampak sekali waktu, tetapi memberikan manfaat berkelanjutan. Bahkan hingga setelah pewakaf meninggal dunia, wakaf sangat berperan dalam pembangunan peradaban. Karena Islam mendukung pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Yang terakhir adalah hibah. Hibah yaitu pemberian harta dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan balasan. Hibah ini dilakukan untuk mempererat hubungan persaudaraan dan menghilangkan sifat kikir. Hibah juga dapat dilakukan sebagai bentuk kasih sayang kepada keluarga atau teman. Dengan hibah, seseorang dilatih untuk tidak terlalu terikat pada harta dan menyadari bahwa berbagi adalah bagian dari ibadah. Selain mengatur filantropi, Islam juga sangat menekankan pembentukan akhlak. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji yang mencerminkan kepribadian seseorang muslim yang baik. Contoh akhlak mahmudah antara lain adalah jujur, amanah, sabar, syukur, tawadu atau rendah hati, serta ikhlas, dermawan, serta memiliki prasangka baik kepada sesama. Akhlak-akhlak ini tidak hanya membuat seseorang disukai oleh masyarakat, tetapi juga membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi lebih baik. Orang yang jujur akan dihormati, orang yang sabar akan kuat menghadapi ujian, dan orang yang bersyukur akan merasa selalu cukup. Rasulullah sendiri banyak mencontohkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umat Islam dianjurkan untuk meneladankan beliau dalam setiap aspek kehidupan. Sebaliknya, akhlak mazmumah adalah akhlak tercela dan harus dihindari oleh setiap muslim. Akhlak mazmumah meliputi sifat sombong, iri hati, dengki, kikir, pemarah, suka berdusta, fitnah, dan berbagai sifat buruk lainnya. Sifat-sifat ini dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Misalnya, sifat sombong dapat membuat seseorang meremehkan orang lain dan enggan menerima kebenaran. Sifat iri hati dan dengki dapat membuat seseorang sakit hati, serta sifat kikir yang menjauhkan seseorang dari amal kebaikan, dan sifat pemarah membuat seseorang mudah menyakiti orang lain secara lisan maupun tindakan. Islam mengajarkan agar umatnya selalu melakukan introspeksi diri atau muhasabah agar tidak terjerumus dalam sifat-sifat buruk tersebut. Secara kesimpulan, filantropi dalam Islam merupakan ajaran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah bukan hanya perintah agama,
tetapi bagian dari sistem sosial yang dirancang Allah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Selain itu, pembentukan akhlak melalui akhlak mahmudah dan menjauhi akhlak masmumah merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari kehidupan seseorang muslim. Dengan memahami dan mengamalkan kedua konsep ini, seseorang muslim akan menjadi pribadi yang tidak hanya taat ibadah, tetapi juga bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Semoga materi ini dapat menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.